91,6 Moms FM, sentralnya anak muda. Selamat siang ya buat kamu teman anak muda yang saat ini mungkin sedang santai-santai. Waduh, mungkin mau healing-healing atau mungkin berpikir mau berwirausaha. Kamu harus tongkrongin ini biar usahanya kamu lancar. Jadi kamu punya rencana dari awal, terstruktur dia ya kan, secara sistematis. Nah, kali ini di program Maju Berwirausaha bersama Puskibi UMSU, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMS FM bersama dengan Puskibi UMSU dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wah, teman anak muda, hari ini tema kita luar biasa dan narasumber kita pastinya yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Heni Zulika Lubis SE MSI selaku dari anggota Puskibi UMSU. Beliau juga dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, dan saat ini sedang menempuh studi S3 ilmu akuntansi. Mudah-mudahan cepat selesai studi S3 aja ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman anak muda dan juga yang hari ini best ya. Ya, best. Salam kenal untuk semuanya. Semoga kegiatan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Gimana nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Oke. Nah, teman anak muda, untuk tema kita pada hari ini yaitu entrepreneurial finance ya, atau pengelolaan keuangan ya Bu ya. Iya. Wah, bagaimana supaya, karena mungkin kamu merasa wah kok usahaku gagal terus. Mungkin salah satu karena ininya yang entrepreneurial finance-nya yang mungkin belum maksimalkan ya Bu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu tentang tema kita pada hari ini yaitu entrepreneurial financing. Oke, terima kasih teman anak muda. Entrepreneurial finance itu yaitu keuangan wirausaha, itu bahasa Indonesianya. Biasanya ini menitik beratkan pada proses inisiasi bisnis, kemudian pendirian usaha, perencanaan usaha, kemudian penilaian kinerja usaha, dan penyelesaian atau solusi atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan. Jadi memang pada umumnya untuk memulai bisnis itu orang pasti bicaranya nggak jauh dari keuangan. Iya benar. Dan semua kalau bicara uang pasti suka. Nggak ada yang nggak suka, iya kan? Dari mana saja, dari kalangan kecil sampai besar dan tua. Untuk keuangan ini pada umumnya memang harus dikelola dengan baik. Benar. Karena tanpa pengelolaan yang baik, kita tidak tahu kapan kita mulai dapat untung, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan kalau tidak dikelola dengan baik. Maka salah satu untuk bisa menjalankan bisnis ini memang harus tahu keuangannya. Harus tahu keuangannya ya. Apakah keuangan itu sulit gitu ya? Pada umumnya kan orang menganggap bahwa keuangan itu harus tahu akuntansi, enggak juga. Benar. Ya, jadi keuangan itu ya minimal ya harus uang masuk uang keluar dicatat gitu. Itu yang sederhananya. Yang sederhananya. Jadi kalau misalnya mau lebih dalam lagi memang harus belajar, mengedukasi diri dengan belajar tentang keuangan. Itu dia. Baik. Jadi kalau bicara entrepreneurial finance ini memang nanti dengan bisanya usaha ini berkembang otomatis akan dilihat laporan keuangannya berhubungan dengan laporan keuangan. Jadi apa sih tujuan laporan keuangan itu? Pada umumnya laporan keuangan itu kan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan, kinerja perusahaan, sampai bagaimana cash flow-nya. Itu dia. Sampai kira-kira nanti kalau labanya dapat ini mau dibuat apa? Itu semua bisa dilihat dalam laporan keuangannya. Jadi tidak hanya berimajinasi hanya hari ini saya beli bahan baku nilainya 1.000 saya jual 1.500 itu berarti saya sudah untung 500 belum tentu. Belum tentu. Makanya harus diidentifikasi dulu biaya-biaya apa yang dikeluarkan ketika mau memperoleh sebuah produk. Itu dia. Pastinya untuk catatannya itu harus lengkap ya Bu ya. Oke. Nah mungkin Miss mau bertanya-tanya nih Bu terkait dengan tema kita ini. Mungkin tadi kan sekilas nih. Mungkin maksud dari
entrepreneur finance itu lebih kemana sih Bu? Iya, entrepreneur finance itu lebih ke keuangannya. ya. Iya, jadi mengelola keuangan dalam bisnis. Bagaimana cara mengelolanya? Itu pasti yang pertama punya tahap. Tahapnya itu ada direncanakan, kemudian setelah direncanakan pasti dilakukan pengklasifikasian atau pengorganisasian. Selanjutnya dilakukan lagi yang namanya pelaporan, baru pengendalian. Itu dia. Jadi kenapa ini semua perlu direncanakan? Karena memang bisnis itu tidak bisa berjalan hanya tiba-tiba, tapi harus direncanakan. Jadi kalau memulai bisnis kan pasti perlu modal, dan modal ini kan harus direncanakan dari mana sumbernya. Apakah dari internal atau eksternal. Seandainya kita punya modal sedikit, kita butuh modal yang besar, tapi kita memiliki sedikit, apa yang kita lakukan? Itu perlu perencanaan yang baik. Ketika kita pakai punya orang atau pinjam atau kita hutang lah kepada orang, kan kita harus tahu kapan kita mengembalikannya. Maka perlu ada perencanaan. Itu ya. Jadi bukan hanya modal yang besar aja, terkadang ya kalau nggak manage sini keuangan ini ya bisa gagal juga. Benar. Benar. Nah kalau untuk pengelolaan keuangan itu apa sih Bu? Pengelolaan itu biasanya manajemennya, jadi cara-caranya. Jadi mulai dari apa kan gitu, pasti punya tahapan juga. Jadi dikelola itu supaya biar efektif, efisien. Jadi pengelolaan keuangan itu pengelolaan yang berhubungan dengan bagaimana teman anak muda yang punya bisnis ini bisa ngelola keuangannya dengan baik, secara efektif, efisien, dan apalagi zaman now dia bisa lihat keuangannya atau buat keuangannya di mana saja dengan menggunakan Android. Benar, jadi kita juga harus mengikuti zaman juga ketika kita membuat keuangan kita manage-nya dengan bisa di mana aja gitu. Udah ada sekarang yang kayak seperti jurnal atau jurnal warung kita, si Apik itu ada. Jadi teman anak muda nggak usah takut ketika saya harus pakai belajar akuntansi gitu. Akuntansi dulu nih, kan? Enggak harus. Zaman now enggak harus. Iya. Itu dia teman-teman muda zaman now ya kan. Nah, kalau untuk mengelola keuangan dalam berwirausaha itu bagaimana sih Bu? Mengelolanya yang pertama memang kita harus mengedukasi diri. Mengedukasi diri. Kita harus terbuka juga. Harus tahu juga kita. Jangan kita mau mengelola tapi kita nggak tahu. Jadi banyak orang kan punya uang banyak tapi dia nggak tahu uang ini. Jadi harus mengedukasi diri kita dulu. Mengedukasinya kita minimal harus tahu mana uang masuk, mana uang keluar gitu. Kemudian dilakukan yang namanya rencana, seperti kok kita bilang kita buat perencanaan atau anggaran. Berapa sih yang mau kita keluarkan dan berapa banyak yang harus kita beli, biar jangan terlalu banyak pengeluaran gitu. Benar. Kemudian setelah itu kalau sudah dibuat perencanaan, maka kita akan membuat sebuah buku catatan kecil yang sederhana gitu. Karena kalau hanya dipikirkan juga susah ya, tapi kalau kita buat dalam catatan mungkin menjadi ingatan, dan itu bisa kapan aja kita lakukan yang namanya catatan atau jurnal ke depannya. Selanjutnya kita harus bisa mengawasin arus kas keuangan kita. Arus kasnya diawasin juga ya. Arus kas harus kita awasin. Selanjutnya kita harus gunakan jika ada laba, kita harus gunakan untuk bagaimana bisa kita kembangkan usaha tadi, dan yang paling penting harus dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Itu dia. Itu kuncinya ya, Bu, kuncinya itu. Karena pada umumnya teman anak muda yang baru startup ini, bisnis ini, itu pada umumnya mereka itu menggabungkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Itulah membuat kadang-kadang cepat mereka tutup usahanya. Karena nggak tahu kinerjanya dari bisnisnya itu berjalan bagaimana, itu nggak kelihatan karena tadi itu uang pribadi digunakan untuk uang usaha, dan uang usaha sebaliknya digunakan untuk uang pribadi. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Harus dipisahkan. Harus dipisahkan teman anak muda, ya kan? Jadi menarik banget perbincangan kita di hari ini. Yang ingin bisa tanyakan lagi nih Bu kepada Ibu, apa aja sih yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan usaha itu? Yang menjadi masalah itu pada umumnya itu biasanya orang yang pertama itu karena saya nggak punya modal gitu, kurangnya modal. Pertama itu ya. Kurang modal usaha katanya. Padahal sebenarnya modal usaha itu tidak hanya uang.
ya. Kalau menurut saya yang paling utama itu modal usaha itu yang pertama sekali memang uang itu pendukung, tapi yang utama itu adalah spirit kemauan yang kuat. Benar. Maka kalau ingin mau menjadi seorang wirausaha yang sukses itu dia harus punya 3M. 3M. Wah, bukan 3 miliar ya. Bukan menguras. Bukan. Jadi 3M itu adalah motivasi. Jadi harus memiliki motivasi yang kuat untuk memulai usaha itu. Yang kedua, kalau sudah punya motivasi yang kuat, dia harus memiliki yang namanya mindset. Pola pikirnya harus maju dan berkembang. Setelah itu, kalau sudah punya pola pikir yang maju, dia harus melakukan make it. Dibuatnya jangan hanya dipikirkan. Jadi tidak hanya menghayal, itu dia. Itu pada umumnya. Jadi kadang-kadang punya uang tapi nggak tahu digunakan untuk apa ya, bisnis apa ya. Jadi makanya sering. Makanya kalau mau menjadi wirausaha kita harus perhatikan yang itu. Jadi kita buat, kita lakukan. Tapi untuk bisa membuat itu semua kita harus banyak juga yang kita lihat. Survei dulu. Kira-kira di masyarakat itu apa gitu. Potensi apa yang bisa ya di masyarakat sekitar ya. Jangan hanya ikut-ikutan. Orang yang bisnis ini ikut bisnis yang lagi booming sekarang ikutan gitu ya Bu ya. Tanpa kita tidak punya skill di situ. Benar. Kemudian salah satu yang menjadi permasalahannya itu tidak punya rencana yang matang. Rencana matang. Nggak ada perencanaan yang matang. Kemudian satu lagi permasalahannya dia tidak punya mentor, tidak punya pendamping atau coach. Jadi sebaiknya memang kalau mau punya usaha itu memang kita harus ada coach seperti main bola juga. Harus dilatih. Karena kita kalau sendiri tidak ada yang mendampingin atau yang melatih kita ini memang kadang-kadang kita jadi malas ya. Benar. Itu yang membuat persoalan kadang-kadang kenapa dalam mengelola keuangan usaha ini kadang-kadang susah, jadi masalah gitu. Karena tadi itu tidak tahu mau nanyanya sama siapa, mau kemana, konsultasi sama siapa, sehingga akhirnya udahlah biar aja. Itu yang membuat kadang-kadang sehingga usahanya tidak berjalan dengan baik. Benar. Selanjutnya kalau untuk pengelolaan juga perlu adanya inovasi. Inovasi benar. Inovasi dalam usahanya. Gak bisa monoton gitu-gitu terus ya. Harus mengikuti perkembangan zaman juga. Perkembangan zaman, kebutuhan pasar itu harus dilihat. Gitu ya. Yang paling menarik sih spirit itu sih Bu. Terkadang kan misalnya sebuah usaha itu kan ya kadang bisa bangkrut. Bahkan orang-orang yang sukses dari ya ibaratnya entrepreneur itu dia bahkan gagal sampai puluhan kali. 40 kali bahkan sampai gagal. 99 kali, satu kali dia berhasil ada dan banyak. Jadi spiritnya di situ. Jadi orang kalau gagal bangkit lagi, coba lagi, gagal lagi. Itu sebenarnya di situ proses pembelajaran yang luar biasa. Itulah dikatakan bahwa wirausaha itu harus punya mental yang kuat. Mentalnya harus mental baja. Jangan mental tempe. Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Walaupun harga kedelai naik. Walaupun harga kedelai naik. Baik, mungkin nanti kita akan lanjutkan Bu. Kita break dulu ya. Buat teman anak muda ya kan yang mungkin punya usaha, usahanya lancar atau lagi pasang surut, bingung ya. Kalau ingin bertanya kita live juga ya di Facebook di UMSU Spasi M Radio Spasi Medan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu stay tune terus dalam program Maju Berwirausaha bersama Puskiwi UMSU. Zaman makin susah, kalau hanya mengharapkan gaji kantor, bisa hancur ini. Masa sih bisa hancur? Makanya, kamu harus ada usaha sampingan dong. Bingung mau memulai bisnis dari mana? Belum ada pengetahuan seputar wirausaha? Gabung dan simak acara Maju Berwirausaha bersama Puskiwi UMSU setiap hari Jumat, minggu ketiga, pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di UMSU FM. Kamu akan mendapatkan informasi bagaimana memulai usaha dan bagaimana cara memilih usaha apa yang cocok buat kamu, serta tips-tips menjaga usaha agar tetap eksis. Dan kamu juga bisa bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang wirausaha melalui line telepon di 061-6617640 atau line WA di 0852-22022916 atau di medsos UMSU Spasi M Radio Spasi Medan. Bersama Puskiwi dan UMSU FM, mari berwirausaha. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul, tonggongin terus 91,6 UMSU FM.
Ya teman anak muda, masih di Maju Berwirausaha bersama Puski Biumsu. Masih dengan narasumber kita, yaitu Ibu Heni Zulika Lubis SEMSI. Kalau Bes Nasution, Bu. Oh, Bes Nasution ya? Oh berarti enak. Nah Bu, kita mungkin melanjutkan lagi pertanyaan ya, terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu entrepreneurial finance ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu mengelola pencatatan keuangan itu? Oke. Mengelola pencatatannya, yang pertama itu punya langkah juga. Kita kumpulkan semua bukti. Semua bukti. Iya, bukti transaksi yang kita gunakan atau kita keluarkan ketika kita membeli sebuah barang. Setelah itu kita akan postingnya ke dalam buku besar. Catatannya. Kemudian setelah itu kita akan susun neraca saldonya untuk mengetahui berapa sih saldonya yang ada pada saat ini. Setelah itu kita akan buat yang namanya kertas kerja, baru buat laporan keuangan. Iya. Lebih kayak ke akuntansinya ya Bu ya? Iya. Aduh, buat teman anak muda ya yang dulu sering bolos pas akuntansi. Tapi zaman sekarang ya Bu ya, udah ada dipermudah dengan adanya gadget ya kan, aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kamu. Nah, tadi udah mengelola pencatatan keuangan. Nah, bagaimana cara membuat laporan keuangan usaha? Kalau membuat laporan keuangan usaha tidak terlepas dari yang tadi juga. Jadi ada kaitannya. Jadi laporan keuangan usaha itu ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan modal, ada cash flow. Jadi untuk membuatnya ini sumbernya dari yang tadi kita kumpulin. Nanti akan dipilah-pilah, disajikan ke masing-masing ke laporan tadi. Jadi memang kalau untuk orang yang nggak belajar akuntansi memang nampaknya ribet. Tapi tadi itu karena sudah ada aplikasi sih, tinggal masuk, input dan langsung dia langsung diproses gitu ya. Secara secara aplikasi lah ya. Langsung ada laporannya gitu. Jadi ibaratnya kita tinggal masukkan datanya saja ya. Masukkan datanya saja. Benar. Berarti yang penting semua bukti transaksi itu harus ada. Harus ada. Iya. Nah Kak, seperti tadi perbincangan kita, banyak UMKM itu kan terkadang laporan-laporannya itu kan ibaratnya nggak ada kadang transaksinya. Betul. Gitu kan, itu kan termasuk kesulitan juga ketika mereka mau mengembangkan usaha mereka. Nah itu seperti apa Bu harusnya iya. Jadi sebenarnya mereka juga kenapa sulit karena nggak pernah dikumpulkan. Jadi mereka kalau beli barang atau bon-bonnya itu ya, bahan-bahan untuk buat produk itu harus dikumpulkan. Nah, jangan dihilangkan walaupun dia gunakan kertas rokok, tidak harus kwitansi. Nah, jadi misalnya beli di kedai gitu kan. Nah, kalau orang bahasa Medan kan orang gede gitu ya. Jadi kedai sampah, grosir itu kan dia pakai kertas rokok itu. Jadi itu kalau bisa jangan hilang. Jangan hilang ya Bu ya. Iya, disimpan aja. Jadi dari situ nanti kelihatan. Kadang-kadang kita kan bisa lupa kalau kita nggak simpan. Nah, itu. Jadi itu dikumpulkan itu. Jadi dikumpulkan baru setelah itu kita tahu berapa sih sebenarnya pengeluaran kita. Ini kan kadang-kadang diabaikan sehingga kadang-kadang mau menyusun laporan keuangan susah karena mulai dari mana, kapan, berapa jumlahnya. Kalau secara fisik oke lah ada kan gitu kan. Tapi dengan terkait dengan pembeliannya itu seperti apa kan harus ada laporannya Ibu ya. Nah, cara membuat laporan sudah. Terus laporan keuangan sederhana itu terdiri dari apa aja Bu? Yang sederhana itu. Yang sederhana itu yang untuk UMKM itu sederhana itu hanya kalau biasanya itu kalau kita di akademik itu ada 5 ya laporan keuangan. Kalau di akademik, tapi kalau yang sederhana untuk para UMKM atau anak muda yang berbisnis itu nggak perlu sampai 5, cukup hanya 4 aja. Iya, jadi neraca yang sederhana, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada perubahan modal, selanjutnya lagi ada arus kas. Iya. Ya. Wah. Biasa nih. Apalagi yang ibaratnya menjadi potensi juga ya Bu ya, apa yang misalnya kuliah di akuntansi ya kan terkait dengan ini kan masih sebenarnya peluangnya luar biasa ya. Peluang bagi anak akuntansi untuk bisa jadi konsultan bagi UMKM. Bagi UMKM atau bagi teman-temannya juga bisa membantu teman-temannya ketika bicara keuangan dari aspek keuangan.
Kalau cara menghitung keuntungan usaha itu gimana sih Bu? Iya, Nah, cara keuntungan iya. Biasanya memang pada umumnya kita mau berwirausaha ini pasti untung ya, mau untung ya, nggak mau untung, rugi. Bu. Ya. Nggak ada yang mau jual Iya, nggak rugi ada ya. mau jual rugi. Iya. Jadi biasanya mau memperoleh keuntungan itu kita harus tahu dulu berapa besar biaya yang dikeluarkan. Oh, biayanya. Jadi biasanya jika penjualannya lebih tinggi dibanding dengan biaya yang dikeluarkan, maka itu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan, benar. Dan sebaliknya. jika keuntungannya lebih kecil atau penjualannya lebih kecil dibanding dengan bebannya, itu pasti mengalami kerugian. Rugi. Iya. Gitu. Maka untuk bisa makanya berwirausaha atau berbisnis semangat ya. Maka tadi motivasi tadi, apa motivasi kita? Kita mau mencari keuntungan yang maksimal, maka usaha kita juga harus maksimal. Iya. Untuk bisa memaksimalkan kita harus punya pengeluaran kalau bisa jangan maksimal. Karena kalau pengeluarannya maksimal itu bisa bukan menghasilkan laba tapi bisa menghasilkan rugi. Jadi harus direncanakan. Maka kenapa perlu pengelolaan keuangan? Karena tadi itu untuk merencanakan laba itu perlu sesuatu yang direncanakan dengan baik. Biaya yang dikeluarkannya itu harus lebih sedikit. Dibanding yang diperolehnya. Jadi jangan diperolehnya lebih sedikit. Itu pasti kerugian. Itu dia. Prinsip ekonomi lah ya, Prinsip Bu ya. ekonomi. Modal sedikit-sedikitnya, untung sebesarnya ya. Iya. Oke. Nah Bu, mungkin selama Ibu di Puskibi nih, mungkin kendala-kendala dari para entrepreneur terus atau mahasiswa atau yang ingin membuka usaha atau ibaratnya berusaha lah itu, apa sih Bu sejauh ini? Sejauh ini yang kita amatin bahwa memang untuk keinginannya ada motivasi yang kuat. Hanya kendalanya kadang-kadang memulainya itu. Memulai. Jadi kalau memulainya sulit, pasti ini langsung mindsetnya sulit semua. Itu dia kendalanya. Kemudian yang berikutnya kendalanya ketika dia punya bisnis, dia tidak tahu memanage keuangannya. Karena masih digabungkan antara uang pribadi dengan uang sama usaha. Uang usaha. Iya, itu dia. Sehingga dia tidak tahu berapa sih sebenarnya yang dikeluarkan dan berapa sih sebenarnya labanya. Itu dia. Apalagi nggak ada pencatatan, makin lengkap. Iya, makin bingung ya kan. Gitu. Ini untungnya dari mana ya kan? Kok lama-lama ini kok hilang barang atau gimana? Gitu ya Bu ya. Itu dia. Gitu. Nah, kemudian karena memang mungkin dari aspek keuangannya pada umumnya mereka ketika menjual produk atau barang yang mereka jual itu kadang-kadang tidak memperhatikan biaya-biaya yang sekecil-kecil tadi tuh, sehingga ketika menjual tuh dia ngikutin aja harga pasarnya. Ikutin aja harga pasarnya. Atau kadang-kadang di atas atau kadang-kadang di bawah. Jadi pada umumnya sebaiknya memang kalau mahasiswa atau yang mau mulai usaha, para kaula muda ini harusnya memang memperhatikan seberapa besar sih biaya yang dikeluarkan ketika dia buat sebuah produk. Kemudian biaya itu kan juga ada biaya tetap, ada biaya variabel, kemudian ada overhead pabrik, itu harus diperhatikan. Dan kalau misalnya para kaula muda dan mahasiswa ini tidak paham tentang keuangan untuk berbisnis, datang aja ke Puskibi. Bisa Bu? Bisa. Bisa. Iya. Wah. Kok gitu dari tadi gitu ya. Udah langsung datang ke Puskibi. Jadi kalau misalnya mau konsultasi bukan hanya mahasiswa saja ya Bu ya. Terbuka untuk boleh, umum. terbuka untuk umum. Wah, itu dia. Nah, jadi itu dia ya teman anak muda. Banyak hal-hal memang yang harus diperhitungkan juga ya Bu ya. Kalau pengen terjun ke menjadi entrepreneur ini. Nah, mungkin kalau dari Ibu sendiri, kunci utamanya dalam berwirausaha itu apa sih, Bu? Kunci utamanya dalam berwirausaha itu, ya tadi saya bilang motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat. Kemudian kita gini ya, selalu saya bilang ke mahasiswa atau ke para mahasiswa lah, saya bilang yang sering datang ke saya itu, selalu saya bilang, kamu kalau mau berwirausaha itu kamu nggak usah mikirin harus ada uangnya. Jadi making money without your money. Bagaimana kamu menghasilkan uang tapi tanpa ngeluarin uang. Bukan berarti membohongin orang, tapi kita bagaimana membuat diri kita jadi kreatif. Jadi banyak ide-ide sekarang ini bisa tanpa ada uang kita bisa berbisnis, apalagi mahasiswa. Jadi banyak ikuti kompetisi, kemudian seperti banyak ya kompetisi mengeluarkan ide bisnis aja. Kalau ide bisnisnya bagus nanti
itu pemerintah akan memberikan dana. Dana ya? Iya. Ibaratnya modalnya untuk modalnya untuk ya? berwirausaha. Iya. Bahkan alhamdulillah mahasiswa UMSU juga ada yang Banyak. sampai sekarang pun udah masih jalan usahanya ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Keren banget. Nah, jadi selama ini mungkin Ibu kan apa ibaratnya ya? Ibaratnya menjadi konsultan atau memberikan konsultasi lah kepada para mahasiswa itu ya kan. Ibu itu tipikalnya gimana sih kalau misalnya buat mahasiswa bangsa tegas kah atau gimana gitu kalau boleh tahu? Oh saya iya tegas. Maksudnya gini iya tegas artinya gini kita harus sesuai dengan niatnya. Jadi gini datang untuk konsultasi tujuannya apa? Harus punya tujuan juga karena jangan hanya kita kasih tahu nanti hasilnya nggak dibuat. Karena pada umumnya semua kegiatan jika hanya teori saja tidak ada praktek itu sepertinya proses belajarnya belum selesai. Iya, tapi kalau dikerjakan dia tahu prosesnya sehingga dengan dia mengerjakan dia tahu sehingga akhirnya paham. Ketika paham dia mengerti yang bisa menurut dia ini sesuai dengan fashionnya. Ya. Jadi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya misal keuangan gitu ya, kan harus mencatat tuh pakai uang masuk, uang keluar. Secara teori memang harus menggunakan debit kredit. Kalau misalnya nggak dilakukan gimana? Kita sebenarnya nggak usah itu memang secara teori tapi dengan fashion kita boleh aja buat ini buku ini versi saya buat kita ya? Versi kita kita buat aja yang keluar ini aja nanti untuk minggu depan yang masuk ini Bu nggak ada yang masuk yang keluar aja ya udah catat aja yang keluar dulu nanti setelah kita keluar semua catat baru dan pada umumnya saya ngajarinya ya seperti itu gitu ya Bu ya kemudian mahasiswa ini kan punya banyak juga ini karakternya ya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang hanya ikut-ikutan. Tapi pada umumnya ikut-ikutan malah yang lebih bagus. Maksudnya mungkin termotivasi justru mungkin awalnya saja mungkin ikut-ikutan tapi ternyata dia menyadari penting banget karena dia lebih serius menggelutinya ya. Masya Allah mantap dah. Nah kalau untuk Puskibi UMSU ini Bu untuk saat ini fokusnya kemana sih Bu? Kalau fokusnya tentang untuk ngembangin bisnis mahasiswa ya. Bisnis mahasiswa ya. Dan juga bisa berkolaborasi bekerja sama dengan para UMKM di luar. UMKM. Jadi para UMKM, para pembisnis startup dari luar juga boleh bergabung dengan Puskibi. Iya. Oke. Kalau saat ini masih ada juga inovasi dari mahasiswa yang terakhir seperti apa kalau boleh tahu? Kalau inovasi dari mahasiswa yang saat ini karena kita baru tahun lalu ya ikut KBMI masih itu. Jadi KBMI itu kompetisi kewirausahaan bisnis mahasiswa Indonesia. Jadi kebetulan tahun 2001 itu kita memenangkan 7 mahasiswa yang ikut kompetisi tersebut didanai oleh pemerintah iya sebagai untuk pengembangan usaha dan itu memang yang sederhana semua tapi punya inovasi ya benar iya. Banyak ya ada dari pertanian dari ekonomi jadi dari lintas fakultas lah fakultas ya iya. Jadi bukan hanya ibaratnya per fakultas itu dia ya mereka saja tapi mereka bisa tergabung dengan fakultas-fakultas yang lainnya Bu ya. Iya. Ibaratnya membuat startupnya bisa bergabung gitu. Bergabung. Luar biasa. Wah teman anak muda ya masih banyak lagi pembahasan kita terkait dengan tema kita pada hari ini ya bagaimana mengelola keuangan. Tapi buat kamu teman anak muda jangan kemana-mana dulu karena kita hadirkan dulu satu single biar teman anak muda kalau pengen bertanya dari media sosial kita di live Facebook ya di UMSU spasi M Radio spasi Medan boleh nanti kita akan bacain pertanyaannya dan nanti akan dijawab sama narasumber kita di siang hari ini. Oke, masih pukul 11:41 waktu di studio. Kita hadirkan satu lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di program Maju Berwirausaha bersama Puskibi UMSU. Ya teman anak
muda, buat kamu yang saat ini baru mendengarkan ya, kamu aduh kayaknya udah tinggal sedikit waktu kita ya. Tapi tenang aja, nanti kamu bisa nonton videonya ya di YouTube channel kita di UMSU M Radio Medan. Oke, mungkin Bes masih bertanya dengan narasumber kita ya, Ibu ini terkait dengan tema kita hari ini. Nah, mungkin buat teman anak muda nih atau masyarakat nih yang pengen bergabung ke Puskibi UMSU itu bagaimana caranya? Apa boleh bergabung di Puskibi itu? Iya, boleh. Dengan senang hati dan dengan tangan terbuka kita menerima anak muda semua yang mau berbisnis, mau mencoba bisnisnya, datang ke Puskibi. Kalau syarat khususnya sih ya nggak ada. Nggak ada syarat khususnya. Berarti yang nggak punya bisnis pun boleh? Iya boleh. Selama dia ingin mau tahu dulu ya, boleh. Tujuannya apa gitu ya kan? Tujuannya apa kan gitu. Atau dia datang ke Puskibi mau lihat-lihat galerinya juga boleh gitu. Takutnya nanti apa Bu, yang kayak berita tadi pagi, dia ngaku-ngaku montir, bawa kabur mobil dinas bupati. Nah, iya betul. Makanya lihat dari apanya ya, tujuannya apa ya. Iya, benar-benar. Pada dasarnya kalau pengen niatnya usaha gitu kan, bukan harus dia punya usaha. Iya. Tapi belum ada usaha. Tapi hanya belum ada usaha tapi ada niat. Boleh datang ke Boleh Puskibi. datang. Iya. Nah, kalau untuk datangnya itu di jam berapa aja bisa Bu? Biasanya kita kalau bukanya Puskibi itu dari jam 8 sampai jam 4 sore ya kalau hari biasa. Tapi kalau kita mau ada temu atau kita mau diskusi, itu biasanya kita pengurus Puskibi itu ada di jam 10 sampai jam 3. Oh, buat schedule jadwal dulu ya Bu ya. Oke. Karena padat juga pastinya kegiatan dari Puskibi UMSU ini. Iya. Nah, Bes juga melihat kan galeri UMKM ya kan, UMSU bersama Pertamina ini luar biasa, gedungnya itu luar biasa Bu, cantik banget. Menjadi salah satu ikon juga jadinya kan. Dari depan kita ada ikon yang sangat luar biasa, gedung putih, di belakang ada galeri UMKM. Wah, gimana nih Bu? Iya, alhamdulillah ini merupakan apa ya? Kalau kita bilang ya, kesyukuran kita bersama ya. Kita punya galeri bagus dan galeri ini untuk semua yang ada di UMSU itu bisa ya mungkin bisa join, kemudian bisa bergabung di UMSU kalau dia punya produk yang ya punya nilai yang mungkin punya nilai jual yang nilai jual lah kita bilang. Sambil memperkenalkan UMSU. Jadi pada umumnya galeri itu tidak hanya punya mahasiswa, produk-produk mahasiswa saja, tapi dari umum juga ada. Umum juga ada. Iya. Oh, kalau misalnya kita ada produk nih, kita tawarkan boleh nggak dipajang di galeri UMKM? Iya. UMSU boleh ya Bu ya? Boleh, tapi ditengok dulu. Ditengok dulu. Tidak langsung diterima. Harus diidentifikasi dulu. Kalau layak mungkin baru. Iya, diseleksi lah ibaratnya. Diseleksi lah, iya. Oke. Ini sejauh ini Bu, Ibu kan udah berada di Puskibi kan gitu kan, apalagi ini udah dibuat galerinya gitu kan, ibaratnya kan support dari universitas juga luar biasa, itu luar biasa. Mungkin harapan dari gimana Bu? Wah, alhamdulillah support universitas memang luar biasa untuk Puskibi ya. Galerinya bagus, maka di sini kita punya punya tugas yang memang kita bagaimana supaya lebih baik lagi dan namanya galeri berarti kita memajangkan atau mempromosikan barang-barang yang berkualitas gitu. Bener. Maka tidak hanya tidak terpaku pada satu produk. Maka dalam galeri itu banyak isinya. Bolehlah teman anak muda datang ke Puskibi untuk melihat galeri yang ada di Puskibi, isinya apa saja, dan nanti kalau memang ada produk yang mungkin punya nilai jual yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat atau mahasiswa, wah mungkin bisa bergabung dan bisa diletakkan di dalam Puskibi. Oh iya. Kalau untuk mahasiswa sendiri nggak ada persyaratan khusus kan Bu, kalau mau bergabung di Puskibi nggak ada? Nggak ada persyaratan khususnya. Jadi pada umumnya datang ke kita itu selama ini adalah orang-orang yang mau memulai bisnis dan berbisnis. Yang sudah berbisnis juga ada.
Dan tidak hanya mahasiswa, dosen juga ada. Oh, dosen juga. Dan pegawai juga ada. Jadi memang Puskibi ini bukan untuk hanya mahasiswa, tapi untuk kalangan akademis. Akademis, kemudian praktisi juga bisa bergabung. Jadi banyak sebenarnya Puskibi ini. Kalau untuk mahasiswa kalau ingin bergabung ya silahkanlah, datanglah. Ya. Dan pada umumnya kita akan memberikan informasi tentang, kan banyak mahasiswa juga kalau tentang informasi tentang kompetisi mereka juga nggak tahu kan. Maka di Puskibi nanti akan diinfoin ke mereka. Dan kita punya biasanya kalau sudah bergabung dengan Puskibi itu ada ya pasti ada grupnya, kemudian dibuatlah jadwalnya kapan mau dilatih. Dan biasanya kita ada program, dibuat programnya. Dan karena ini puasa ya mungkin setelah puasa ini setelah puasa kita ya Bu lakukan. ya. Mantep. Jadi buat para mahasiswa-mahasiswi UMSU juga ya kan, memang ini bagus banget gedungnya. Jangan jadikan cuman bersuah foto saja kan gitu kan. Bener. Kamu harus tahu juga itu apa galeri yang ibaratnya usaha-usaha ya, mana tahu dia punya usaha ya bisa. Yang penting nanti akan dilihat sama tim-tim dari Puskibi ya Bu ya. Wah luar biasa. Nah mungkin Bu yang terakhir ini karena waktu kita juga ini, mungkin pesannya ke teman anak muda, ke para mahasiswa juga terkait dengan berwirausaha dan closing statementnya lah di siang hari ini terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan. Iya. Teman anak muda ketika berbisnis jangan takut untuk memulainya. Kemudian untuk masalah keuangan itu bukan menjadi hal yang utama, tapi hanya pendukung. Walaupun bukan utama, hanya pendukung, tapi ini perlu diperhatikan karena berkembangnya sebuah usaha itu karena manajemen keuangannya baik. Manajemen keuangan baik. Wah, itu dia teman anak muda. Wah, terima kasih ya Bu Eni atas waktunya dari UMSU FM. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Eni diberikan kesehatan yang berkah. Sukses terus untuk Puskibi UMSU ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi. Terima kasih atas waktunya ya Bes. Senang berbincang, kemudian sharing session di sini. Alhamdulillah semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman anak muda, itu dia ya perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Heni Zuika Lubis SE MSI dengan tema kita Entrepreneurial Finance. Dan buat kamu teman anak muda yang mungkin berwirausaha atau belum berwirausaha, mungkin berniat ya, seperti yang kata Bu Heni tadi, yang penting niatnya dulu. Mulai aja dulu. Iya. Gak usah mikir, aduh nanti rugi, aduh nanti gini, nanti gono gini kan. Mulai aja dulu, oke? Mulai lagi nih. Oke, kalau begitu kinisannya Bes Nuga harus pamit ya. Sampai jumpa lagi di program Maju Berwirausaha bersama Puskibi UMSU, di mana program ini hadir setiap hari Jumat di jam 11 sampai jam 12 siang di minggu ketiga setiap bulannya, oke? Pokoknya tongkongin terus. Hanya ada di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Bes Nuga pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.